Yuken dan seluruh tim, selamat ulang tahun yang pertama untuk Smart Solution. Tepuk tangan buat kita. Sinarmas MSIG sangat beruntung bisa memiliki salah satu partner bisnis yang tipenya pioneer. Tahu ya tipenya pioneer ya. Kita belum ada apa-apa, produk juga belum, kontrak juga belum. Nah, orangnya sudah mau berpartner dengan bisnis. Padahal di masa pandemi itu yang penting kan sudah ada perusahaan yang udah ready ya. Ya, tapi Pak Jukir ini terus berdiskusi lah ya dengan kita waktu itu. Ketemu saja susah, lockdown, apapun belum ada, ya. Dan itu kalau nggak ada visi, apa sih yang menggerakkan? Kalau nggak ada kepercayaan, apa sih yang menggerakkan? Dan hari ini saya pikir hasil dari semua itu, termasuk beberapa leader pioneer ya, sudah bareng-bareng, dan hari ini kita sudah bersama-sama melihat yang dulunya mungkin sepertiga ya waktu kita ini, sekarang udah full ya. Jadi tepuk tangan untuk anak semua. Jadi Anda udah punya satu leader yang pioneer, yang bisa melihat visi, itu sangat penting ya. Dan hari ini saya juga mau ucapkan selamat berhasil menjadi kontributor untuk perusahaan sebesar 20% lebih. Kita memiliki lebih dari 200-an, hampir 300 agent ya, hampir 300 agent. Ya, yang aktif ya, yang udah jualan, yang rata-rata per bulan tuh sudah mencapai 100 ya, dan udah pernah jualan tuh hampir 300. Oke, jadi itu good sign. Dan saya pikir sudah saya sampaikan di gala dinner itu, masa depan asuransi sangat-sangat cerah, teman-teman. Ya, tapi sebelum saya mulai, siapa yang orang baru join di industri ini, ada nggak? Pertama kali join ya? Oke, welcome ya. Berarti yang lain udah lama ya asuransi. Orang asuransi rekrut orang asuransi ya. Padahal market begitu besar gitu ya. Jadi kita harus ini ya, bisa memperkenalkan bisnis ini ke teman-teman, bukan hanya 4 orang. Ya, karena memang bisnis ini akan sangat cerah. 8 tahun dari sekarang ini prediksinya hampir 2 kali lipat dari sekarang. New business itu akan mencapai 80 triliun. Oke, kita sudah siap mau menggrab kurang lebih minimum ya. Di market Pak Herman, Pak Ferry kemarin sudah mencanangkan 5%, saya lebih dong, 5% sih. Ya, 5% dari 80 triliun adalah 4 triliun. Oke, kalau 50% saja dari agensi, maka berapa? 2 triliun. Ya, 2 triliun ya. Smart Solution mau ambil berapa kuenya kalau 2 triliun? Saya masih challenge, 5% sebenarnya saya belum terima. Ya, itu minimum saja ya. Oke, 2 triliun mau ambil berapa? 50%? 30%. Bilanglah 70%, nanti pikirin caranya. Ya, dream big, betul? Oke, 30% kali 2 triliun, 600 miliar, 8 tahun dari sekarang. Sekarang berapa? 20 miliar. Kalau 8 tahun lebih, Pak. Lebih. Nah, itu dia kamu hitung dulu. Ya, hitung dulu. Hitung dulu. Saya juga mau bilang, Pak Herman, masa sih 5% di industri minimum? Kalau 10%, 8 triliun. Bisa nggak kita capai? Bisa kita capai? Bisa. Bisa. Semua pun bisa. Ya. Tapi dengan cara-cara yang sebelumnya bisa nggak dicapai? Nggak bisa. Betul nggak? Saya sebenarnya orang yang tinggal tunggu pensiun, nikmati hidup.
Tapi karena ada purpose, ada tujuan besar, kita ambil challenge. Pasti nggak berhasil? Nggak pasti. Ya, nggak ada yang pasti di dunia. Stay juga nggak ada yang pasti. Nggak melakukan sesuatu lebih pasti lagi. Ya, lebih pasti lagi nggak kemana-mana. Hilang tanpa berita. Hilang pun nggak ada yang tahu. Sedih ya, kalau kita hilang, orang pun nggak mau tahu. Itu berarti kita nggak signifikan. Ya, di dunia ini, betul ya. Jadi kita mau dikenal ya, nggak usah seperti Ratu Elizabeth. Sampai 2 minggu prosesinya ya, nggak perlu. Ya, tapi berbuatlah bagaimana yang kita memang bisa di bisnis ini ya. Dan Indonesia ini masih banyak. Hanya 1,4% dari GDP orang yang untuk memproteksi. Jadi artinya apa? Orang Indonesia itu semua, kalau tanya cita-cita dari kecil sudah tahu cita-citanya, betul? Ya. Tapi apakah cita-citanya itu kuat nggak? Kuat nggak? Resilient nggak kalau di bahasa Inggrisnya? Planningnya kredibel nggak? Kalau dibawa planningnya ini, rencananya ini, cita-citanya ini mau jadi apa? Mau jadi apa kan harus ada rencana kan? Bukannya gua mau jadi ini tapi rencananya nggak ada. Itu namanya mimpi. Ya, mimpi sama planning berbeda ya, sama visi berbeda ya. Visi itu mimpi yang sudah ditranslate, sudah ada rencananya kan begitu. Kalau ditanya orang Indonesia, rencananya gimana, planningnya? Kalau dibawa ke bank nggak ada, jarang bisa diterima. Paham nggak maksudnya? Karena planningnya itu nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Mitigasi risikonya nggak ada. Ya, bikin rencana ke depan, ya, dengan selalu berasumsi langit itu biru. Ada nggak langit itu biru selalu? Nah, terus dia rencananya itu, langit pasti akan biru. Kalau kita di company rencana seperti ini, baca 2 menit, nggak usah presentasi, buang tong sampah. Oke? Sama seperti bank, dia nggak akan terima kreditmu karena rencana bisnismu nggak kredibel. Kenapa nggak kredibel? Nggak ada risk mitigation-nya. Begitu hujan aja habis. Oke? Termasuk Anda semua di sini. Anda adalah CEO di rumah loh ya. Betul nggak? Planning Anda bawa keluarga ini ke depan seperti apa? Kalau hujan, jalan nggak? Badai jalan nggak? Kalau nggak ada jalan, mohon maaf. Sebelum sukses kamu belajar dulu ya planning. Mengerti? Nah, kalian lihat nggak peluangnya itu? Keluarga di Indonesia kalau jejerin ya, saya jejerin, bayangkan 100 rumah dijejerin begitu ya. Ya. Yang ada atapnya cuma 2. Yang lain nggak ada atap. Atau dijejerin ya 100 rumah ya. Pintu jendela kelihatan dong, betul nggak? Kita bisa lihat isinya ya, bayangkan ya. Di sana ada keluarga, anak kita di dalam ya. Hanya ada 2 rumah yang pintunya tulis insured. 98 nggak ada stikernya. Artinya kalau musuh datang, hanya 2 yang ada kuncinya, yang lain selesai semua. Itu market. Ya, coba cek termasuk keluarga sendiri nggak? Oke? Kita baru selesai meeting 2 hari ya. Pada bulan ini, minggu lalu, planning. Planningnya untuk apa? Planningnya untuk 2020. Planning untuk 2022. Belum Pak, kita 22 akhir mau berapa kan kita planning. Planning untuk 2023 dan sudah ada rencana sampai 2025 yang kita akan announce ke publik tahun depan bulan 5. Ke publik rencana sudah sampai 2025, very clear. Karena itu akan dinilai orang bank, akan dinilai investor. Bisa nggak kamu capai ke sana? Oke? Ini baru namanya profesional.
Ini baru namanya punya langkah konkret untuk capai. Ya. Jadi bisa nggak? Bisa. Tapi tataran masih banyak yang masih mimpi ya. Kalau Anda mau jadi kenyataan bisa nggak? Tuangkan jadi visi. Visi harus punya plan yang jelas. Satu itu ya. Apalagi kita partner bisnis. Kalau kamu mau lihat di 3-5 tahun ke depan, kamu lihat dong siapa kamu bermitra, betul? Betul? Nah, kamu teman-teman bermitra sama orang-orang di sini. Cek reputasinya. Sama seperti teman-teman nanti bermitra ya. Reputasi itu harus dijaga. Begitu cek nggak bagus, selesai. Ya, kita bermitra dengan orang, bukan dengan company benda mati kan gitu ya. Company dijalankan sama orang. Jadi credibility di bisnis ini nomor 1 karena kita adalah jual trust. We have to be trusted partner. Maka rencana bisnis kita itu adalah to be a trusted partner. Terutama Japanese insurer. Orang Japanese kan terkenal ya, integritasnya tinggi. Betul? Fokus sama nasabah. Jalannya nggak begini-begini. Ya tapi kita di sini kasih fleksibilitas. Jangan begini terus, nggak bisa juga. 2, berani ambil resiko. Berani ambil keputusan. Jangan selalu cerita lama. Dulu saya begini, artinya sekarang kamu di bawah dulu, betul nggak? Dulu lebih sukses dari sekarang, gawat kalau begitu. Ya, harus berani. Ambil resiko. Tinggalkan zona nyaman. Ya, saya sejak komit bantu perusahaan ini, ya 3 tahun loh saya komit, tidak akan ada cuti. Kerja Senin sampai Minggu, 7 hari seminggu, 365 per tahun bila perlu. Komit 3 tahun pertama. Dan saya belum cuti ya, tanya Pak Herman. Nah kecuali kemarin ke Jepang. Ya, itu pun meetingnya banyak, betul ya? Cuma betul-betul sama agent sama-sama jalan 2 hari, nggak hitung cuti. Karena kita mesti temani bikin mitra kita happy. Ya, jadi banyak tugasnya daripada enjoy-nya. Tugas ya, duty ya. Ketiga adalah saya di interview juga sama wartawan. Pak, gimana sih jalan?